Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar-bongkar isi dari sebuah komputer. Kita akan jalan-jalan mulai dari level mikro, melihat gimana data itu diproses dalam hitungan milidetik, sampai ke level makro, melihat infrastruktur global raksasa yang menopang dunia digital kita saat ini. Tapi sebelum kita mulai, pernah kebayang nggak sih? Gimana caranya smartphone tipis yang ada di saku Anda itu bisa jalanin aplikasi berat, padahal dayanya cuma secuil kalau dibandingin sama PC desktop yang gede dan rakus listrik. Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal jadi pondasi kita buat memahami gimana teknologi modern sebenarnya dirancang. Oke, untuk peta perjalanan kita hari ini, kita bakal mulai dari komponen utama sistem komputer, lanjut ke hierarki memori dan siklus data, arsitektur prosesor dan efisiensi, evolusi dan skala penyimpanan, klasifikasi perangkat dan jaringan, dan kita tutup dengan praktik komputasi hijau. Sip, kita masuk ke bagian pertama, komponen utama sistem komputer. Jadi, kalau kita bongkar casing komputer manapun, kita pasti nemu blok-blok fundamental ini. Setiap sistem butuh prosesor atau CPU, ibaratnya ini tuh otak utamanya. Terus ada memori utama kayak RAM buat mikir jangka pendek, dan penyimpanan sekunder kayak hard drive buat nyimpen file secara permanen. Nggak lupa, ada perangkat input dan output biar kita bisa interaksi sama komputernya. Semuanya ini kerja bareng-bareng loh. Kalau satu aja komponennya lambat, ya seluruh sistem bakal kena imbasnya, alias terjadi bottleneck. Lanjut ke bagian kedua nih, hierarki memori dan siklus data. Buat Anda yang antusias banget sama dunia IT, pasti pernah mikir gini, kenapa sih kita butuh macam-macam jenis memori? Kenapa nggak bikin aja satu komputer dengan satu chip RAM raksasa yang super ngebut buat nyimpen semua data kita? Nah, ilustrasi ini ngejawab rasa penasaran tadi. Di dunia komputasi itu ada semacam hukum tak tertulis. Kecepatan dan kapasitas itu selalu berbanding terbalik. Biar gampang bayanginnya gini, register di dalam prosesor itu ibarat kertas di tangan Anda. Bisa dibaca kilat, tapi isinya dikit. Cache itu kayak dokumen di atas meja kerja. RAM itu lemari arsip di pojok ruangan. Dan penyimpanan sekunder, kayak hard disk, itu persis kayak gudang raksasa di ujung jalan. Isinya muat banyak banget, tapi ya butuh waktu buat ngambil barangnya. Terus gimana data bisa mondar-mandir di antara mereka? Proses ini pakai yang namanya siklus mesin, dan langkahnya selalu berulang. Pertama, fetch, kontrol unit ngambil instruksi dari memori. Kedua, decode, instruksinya diterjemahin biar komputernya paham. Ketiga, execute, bagian ALU langsung mengeksekusi perintahnya. Dan keempat, store, hasilnya disimpan lagi dengan aman. Dan asal Anda tahu, proses yang kita omongin ini terjadi miliaran kali per detiknya. Gila kan? Masuk ke bagian ketiga, arsitektur prosesor dan efisiensi. Arsitektur prosesor ini yang nentuin seberapa ngebut dan seberapa hemat daya komputer Anda. Di satu sisi, kita punya CSG yang biasa dipakai buat prosesor semacam Intel atau AMD. Dia pakai instruksi yang kompleks buat kalkulasi berat, makanya lumayan rakus daya. Nah, di sisi lain, ada RISC yang dipakai di chip Snapdragon atau Apple Silicon. Dia memecah tugas jadi instruksi sederhana yang hemat energi banget. Inilah rahasianya kenapa HP di saku Anda bisa super kencang tapi baterainya tetap awet seharian. Evolusi dari arsitektur tadi akhirnya melahirkan tren miniaturisasi yang kita kenal dengan System on Chip atau SoC. Ini benar-benar game changer. Ketimbang pakai motherboard gede dengan banyak kartu terpisah, produsen sekarang menyatukan seluruh sistem komputer, mulai dari CPU, pengolah grafis, memori, sampai modem, ke dalam satu chip fisik mungil yang luar biasa efisien. Tapi, gimana ceritanya kalau kita lagi ngerjain tugas super berat, misalnya rendering video profesional? Biar sistemnya nggak nge-lag saat multitasking, prosesor modern punya trik jitu buat membagi beban kerja. Dengan teknologi multi-core dan hyper-threading, satu buah prosesor fisik bisa membelah dirinya, seolah-olah punya banyak inti. Dia memproses data-data berat itu secara paralel di waktu yang bersamaan, jadi kerjaan beres jauh lebih cepat. Oke, kita lanjut ke bagian 4, evolusi dan skala penyimpanan. Dulu tuh kita sangat bergantung sama HDD yang pakai piringan mekanis berputar. Jujur aja, itu lambat banget dan gampang rusak kalau kebentur. Untungnya, kita udah berevolusi pakai SSD atau Solid State Drive. Karena dia pakai memori flash, tanpa ada bagian yang bergerak sama sekali, akses datanya jadi instan. Kalau Anda mau ngilangin bottleneck di PC jadul Anda, upgrade ke SSD adalah solusi paling cepat dan paling kerasa beda performanya. Sekarang, coba kita perbesar skalanya ke level perusahaan. Organisasi besar butuh ruang simpan yang beda dari pengguna rumahan. Mereka biasanya milih NAS buat sekedar berbagi file dengan mudah di satu jaringan kantor. Tapi untuk data perusahaan yang luar biasa masif dan butuh kecepatan akses super tinggi, mereka bakal ngebangun SAN.
yaitu jaringan khusus yang memusatkan semua penyimpanan data blok perusahaan secara terintegrasi. Bagian kelima sekarang, klasifikasi perangkat dan jaringan. Perangkat keras itu ukurannya bervariasi banget, mulai dari yang paling kecil kayak smartwatch atau thin client, komputer ringan yang cuma bisa hidup kalau nyambung ke server. Kalau kita naik kelas lagi melewati workstation, desktop, dan blade server, kita bakal ketemu sama mainframe. Ini tuh monster komputasi yang bisa melayani ribuan pengguna perusahaan sekaligus tanpa berkeringat sedikit pun. Terus gimana kalau mainframe tadi ternyata masih kurang kuat? Nah, untuk kalkulasi ilmiah tingkat dewa, kayak memproses miliaran piksel gambar dari luar angkasa, ilmuwan pakai yang namanya grid computing. Mereka menghubungkan komputer-komputer dari berbagai belahan dunia pakai internet super cepat dan menyatukan tenaganya jadi satu mesin pemrosesan paralel raksasa. Dan akhirnya, kita sampai di bagian terakhir, praktik komputasi hijau. Coba bayangin, ribuan server hidup dan bekerja barengan di satu ruangan gedung besar. Apa yang terjadi? Pasti panasnya minta ampun. Sama kayak PC Anda di rumah yang butuh kipas bersih biar nggak overheat, pusat-pusat data ini butuh sistem pendingin ruangan yang super ekstrim dan rakus listrik. Tanpa pendingin ini, hardware mereka bakal kena thermal throttling, meleleh atau bahkan gagal total. Makanya, komputasi hijau atau green computing itu bukan cuma sekedar opsi, tapi keharusan yang mutlak. Kita wajib menurunkan konsumsi listrik, menyingkirkan bahan kimia berbahaya pas produksi perangkat, dan yang paling krusial, kita harus mendaur ulang komputer-komputer usang dengan aman. Kalau dibiarkan, limbah elektronik alias e-waste ini bakal pelan-pelan meracuni lingkungan kita. Intinya sih, persis seperti kutipan ini, komputasi hijau berfokus pada desain, pembuatan, pengoperasian, dan pembuangan produk TI yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan ngerancang arsitektur prosesor yang semakin hemat energi dan membuang komponen usang secara bertanggung jawab, industri teknologi bisa banget menekan dampak buruk bagi lingkungan untuk jangka panjang. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir, khususnya buat Anda para profesional TI masa depan. Di saat kebutuhan global kita akan pemrosesan data makin meledak, inovasi apa yang bakal Anda ciptakan buat ngebangun infrastruktur teknologi yang berkelanjutan? Coba deh dipikirin. Oke, sekian dulu sesi bedah materi kita kali ini. Terima kasih banyak udah bergabung, dan sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.